البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-babu tis'un, bab yang ke-90. Babu isgha'il jalisi li hadisi jalisi. Bab yang membahas tentang perhatian yang diberikan oleh teman duduk kepada ucapan atau kalimat teman duduknya. Alladzi laisa biharam, yang pembicaraannya itu tidak haram, yaitu kita termasuk dari adab adalah kita perhatikan ucapan teman duduk kita. Jangan dia bicara seakan-akan bicara pada dinding, kita tak kisah, kita sibuk dengan perkara lain padahal sedang bicara berdua misalkan. Adapun kalau bicara bertiga, para ulama mengatakan boleh dua orang bicara, yang ini mungkin sibuk ngurus yang lain, kebetulan ada keperluan yang lain dan sebagainya. Wastingsatil alim, dan bab tentang orang alim, wal wa'id, si pemberi nasihat yang meminta hadiri majlisih, orang-orang yang hadir di majlisnya itu untuk diam. Baik. Al-hadisu al-arba'un ba'da sab'i mi'ah, 740. An Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya pada waktu haji wada', istansitin nas, suruh orang-orang itu diam. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, la tarji'u ba'di kuffara, jangan kalian kembali sepeninggalku seperti orang-orang kafir. Ya beribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain, memukul leher orang lain. Muttafaqun alaih. Baik. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari rahimahullah, Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya hadis ini menjadi bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya Jarir bin Abdullah ini masuk Islam 40 hari sebelum wafatnya Nabi. Bahkan beliau itu masuk Islam sebelum haji wada'. Padahal antara haji wada' dengan wafatnya Nabi itu kurang lebih adalah 80 hari. Sementara Jarir beliau ikut haji wada', bahkan beliau dekat dengan Nabi, sampai-sampai beliau yang diminta Nabi untuk memerintahkan orang-orang diam. Berarti waktu itu posisi beliau dekat. Sementara yang ikut haji wada' berapa? Alal khilaf, sebagian mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 80.000, wallahu a'lam. Baik. Nah, di sini saking dekatnya Jarir pada waktu itu dengan Nabi tatkala haji wada', maka Nabi memerintahkan beliau dengan perintah yang disebutkan itu. Istansitin nas, yaitu dijelaskan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Kashful Mushkil, yaitu perintahkan agar orang-orang itu diam. Boleh juga perintahkan atau minta, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, istansit, yaitu minta agar orang-orang itu diam. Disebutkan oleh Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Sahih Bukhari, menukilkan dari Abu Zinad, ulama, bukan Abu Zinad yaitu ulama tabi'in, tapi Abu Zinad yang lain dari kalangan fuqaha yang mensyarah Sahih Bukhari juga. Dari hadis ini ada dalil tentang wajibnya untuk kita diam mendengarkan ulama, dan wajibnya kita untuk tenang di hadapan ulama demi mendengarkan ucapan mereka. Kenapa? Karena kata beliau, ulama posisinya adalah sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sementara Allah Ta'ala telah mengatakan, wala la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan kalian meninggikan suara kalian melampaui suara Nabi, dan jangan kalian mengeraskan suara kepada beliau seperti sebagian kalian mengeraskan suara kepada sebagian yang lain. Nah, tatkala ulama sebagai pewaris para nabi, maka mereka juga punya hak untuk dimuliakan, diagungkan, dan kalau mereka bicara, kita ini diam.
kita tenang di majelis. Lalu beliau menyebutkan asar banyak sekali dari para salaf. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Mahdi. Setiap kali beliau hendak menyampaikan hadis, beliau mengatakan hendaknya semua diam, karena kita sekarang hendak membaca sabda Nabi. Kehormatan Nabi ketika mati itu sama dengan kehormatan beliau ketika hidup. Beliau berbicara, semua wajib diam. Maka sekarang kita hendak menyampaikan hadis Nabi, hendaknya semua diam, kata Abdurrahman bin Mahdi. Dan itu juga sama ya dengan asar Imam Malik. Tatkala di majelis beliau ada suara bising-bising, maka beliau membacakan ayat tadi, yaitu apa? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, dan seterusnya. Baik. Kemudian disebutkan di sini, dijelaskan oleh para pensyarah, di sini ada dalil, yaitu bahwasanya mendengar ilmu dalam keadaan tenang itu lebih bermanfaat daripada mendengar ilmu dalam keadaan banyak suara bising. Itu jelas ya. Karena apa? Nanti akan mengurangi konsentrasi, mengurangi kekhusyuan, mengurangi pemusatan perhatian karena kebisingan-kebisingan. Baik. Dan tatkala orang-orang kafir tahu bahwasanya orang akan lebih mudah mengetahui benarnya Quran dan mengilmui Quran apabila suara tenang, suaranya itu tenang, lingkungan itu tenang, maka mereka berusaha membuat kebisingan agar orang-orang perhatiannya terpalingkan. Sebagaimana kata orang kafir yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Fussilat, la tasma'u lihadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kalian mendengarkan Quran dan sibukkanlah kalian dengan yang lain ketika ada majelis Quran, yaitu buat lagu, buat kekacauan, kebingungan dan kegaduhan agar kalian menang. Dijelaskan oleh sebagian mufassirin bahwasanya termasuk dari tradisi ahlul batil dari masa ke masa di setiap zaman adalah apabila ada pembicaraan tentang suatu kebatilan, maka mereka akan berusaha mengaburkan permasalahan dengan membicarakan permasalahan yang lain agar orang lupa kepada inti permasalahan yang sedang dibicarakan. Ini kebiasaan dari ahlul batil. Baik, sebagaimana itu dinukilkan oleh Ibnu Asyur dan juga yang lainnya. Dan ini memang tradisi ahlul batil. Sementara kita diperintahkan untuk menyelisihi jalan ahlul batil. Ketika ada ilmu, ketika ada kebenaran, hendaknya kita diam dan memperhatikan. Al-insat, istansid, yaitu al-insat, dijelaskan oleh sebagian ulama. Kalau tak salah dulu Anda dapatkan dari Abu Hilal Al-Askari dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah, perbezaan antara insat dan as-samad. Kan sama kan artinya diam, tapi al-insat itu adalah yaitu as-samad ma'al isgha, yaitu mulutnya diam disertai dengan dia memusatkan perhatian. Adapun kalau samad sekedar diam, mulutnya diam, mungkin sedang memikirkan yang lain atau memikirkan suara orang yang tengah bicara. Sementara Nabi sekarang bukan sekedar memerintahkan orang diam, walaupun terjemahan kita mudahnya itu istansitin nas, suruh orang diam, tapi Nabi tidak mengatakan apa? Askitin nas atau asmitin nas, tetapi apa? Mengatakan istansitin nas, suruh mereka diam dan mereka memperhatikan apa yang akan saya sebutkan. Baik, itulah sebenarnya makna dari istansitin nas. Ada makna yang mendalam di situ. Setelah orang-orang diam, barulah Rasulullah SAW menyampaikan perkara yang sangat penting, yang mana ini beliau dapatkan dari wahyu Allah Ta'ala, bahwasanya nanti umatnya akan mengalami banyak perpecahan, banyak persengketaan, dan banyak pertumpahan darah. Maka Nabi memperingatkan, la tarji'u ba'di kuffara, jangan kalian kembali sepeninggalku itu menjadi seperti orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian dari kalian memukul leher sebagian yang lain, yaitu saling membunuh. Bagaimana Nabi diberitahu oleh Allah tentang adanya takdir perpecahan, takdir pembunuhan, tapi beliau menyuruh orang-orang jangan melakukan itu. Ini menunjukkan bahwasanya iman pada takdir tidak bertentangan dengan kewajiban melaksanakan syariat.
Kita tahu memang apa, mau tidak mau yang namanya pertumpahan darah akan tetap ada. Tetapi secara syariat kita diperintahkan untuk menjauh dari itu. Tetap ada, tapi jangan kita. Intinya seperti itu. Memang mereka berpecah di atas hawa nafsu, tapi jangan kita ikut-ikutan berpecah dengan alasan takdir. Hendaknya kita setia dengan ajaran salaf. Seperti itu. Dan ini bantahan kepada Yusuf Qaradawi. Di dalam sebagian bukunya dia mengatakan tak perlu kita ini memperingatkan dari firqah-firqah yang lain, karena Nabi sudah mengatakan perpecahan akan ada. Nah, ini salahnya dia berdalilkan dengan takdir untuk menghindar dari syariat. Syariat menyuruh untuk setia pada kebenaran dan mentahdir umat dari kebatilan. Sementara takdir mengatakan memang akan ada perpecahan. Tapi apa? Jangan sampai kita yang masuk di dalam kebatilan itu. Maksudnya seperti itu. Sebagaimana di antara dalil tentang tanda-tanda hari kiamat, tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang dari suku Daus, perempuan dari suku Daus itu buntutnya menari-nari di sekeliling Dzul Khulasah. Maksudnya akan terjadi kesyirikan lagi. Tapi apakah ini menyebabkan boleh kita berbuat syirik? Tak. Orang lain yang tak mau sila, tak mau untuk mendengar nasihat, tapi kita sendiri jangan berbuat syirik. Anak istri kita peringatkan jangan berbuat syirik. Walaupun kesyirikan akan tetap ada, tapi jangan sampai kita yang melakukan itu. Inilah makna dari hadis-hadis yang terkait dengan masalah itu, menggabungkan antara takdir dan syariat. Nah, sekarang untuk masalah syariat, Nabi melarang para sahabat untuk saling membunuh, walaupun Nabi tahu nanti tetap akan terjadi. Tapi ada yang mampu menyelamatkan diri, ada yang tidak mampu karena wajib membantu pemerintah untuk memadamkan pemberontakan dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang kufar, para khawarij, mereka mengambil dalil bukan dari yang belakang, tapi dari yang depan. Yaitu apa? Mereka mengatakan orang yang membunuh orang lain ini kafir. Berarti apa? Pelaku dosa besar kafir. Tapi dalil yang akhir tidak mereka pakai. Nabi melarang untuk saling membunuh. Sementara khawarij bermudah-mudah mengkafirkan orang lain dan kemudian membunuh orang lain. Ini hawa nafsu. Memakai dalil sesuka hatinya, memotong-motong dalil sesuka hatinya, dan mereka tidak ikut kembali pada manhaj salaf untuk memahami dalil ini. Padahal dalil ini maksudnya adalah yaitu jangan kalian mengikuti jalan orang-orang kafir, yang mana orang kafir mereka tidak menghormati darah, mereka bermudah-mudah menumpahkan darah, bermudah-mudah merompak, membunuh dan sebagainya. Makruf di dalam apa? Berita-berita dari orang-orang kufar itu. Pertumpahan darah sangat mudah. Dan sementara orang muslim yang darah itu terjaga, mereka sangat menghormati itu. Kalau memang betul-betul mereka tahu ilmu dan menegakkan syariat Allah. Pembunuhan jarang di Saudi, sementara di Amerika mudah sekali terjadi pembunuhan. Inilah maksudnya, bukan berarti barang siapa membunuh berarti dia kafir, tapi jangan kalian kembali sepeninggalku bagikan orang-orang kafir. Ini makna pertama. Makna kedua, jangan kalian kembali seperti kalian di masa jahiliyah sebagai orang kafir yang bermudah-mudah menumpahkan darah orang lain. Maksudnya itu. Bukan pelaku dosa besar berarti kafir. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.